Bagaimana menurut Ustadz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal, orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, ya tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitamkannya. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang kuningnya hitam riak, asik membeli Nivea memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustaz? Ustadz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin, tapi pesek. Ini ada orangnya mancung, tapi nggak solehah. Oh, nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini juga, tapi baru meninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak? Diberi air minum. Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum. Masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya. Salaf itu apa artinya? Salaf ikut 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3. Apakah kita ini salaf? Tidak. Kita sekarang abad 15. Mana pula salaf? Tapi kita pengikut salaf. Yang kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggalnya kapan? Tahun 204. Masuk apa tak masuk? Masuk. Kita ini ikut salaf, tapi kita bukan salaf. Ustaz salafi itu jahat. Enggak, saya banyak kawan saya Ustaz salafi. Salafi ini banyak juga cabang-cabangnya. Ada salafi nyalah-nyalahkan kita. Kalau jumpa sama kita yang ditengoknya 2. Tengok kaki celana, tengok janggut. Asal tak berjenggot, tak kaki celana, masuk neraka. Saya 2 kali dimasukkannya ke neraka. Tapi ada pula dia salafi, tapi tak salah-salahkannya orang. Jenggot kau uruslah jenggot kau, aku tak jenggot. Lakum di jenggot, walana jenggot. Kitab yang paling bagus untuk mimpi namanya Tafsir Ahlam. Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Penulisnya namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Namanya Tafsir Ahlam. Coba cek di internet sudah ada bahasa Indonesianya atau belum. Kalau belum ada, download PDF-nya. Cari anak pondok, baca kitab Tafsir Ahlam. Bermimpi dengan ulama dalam Tafsir Ahlam supaya mengikuti ulama itu. Saya pernah bermimpi dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Duror. Dalam mimpi itu saya datang ke masjid. Di dalam masjid itu sedang pembacaan Maulid Simtud Duror. Nampak saya beliau dari jauh, wajahnya bercahaya.
saya cari di tafsir Ahlam, apa arti melihat ulama? Supaya kita mengikut ulama itu. Smiling of Habib, Habib yang tersenyum susah membayangkan wajahnya marah, Habib Anis dari Solo. Lalu kemudian mimpi tentang tanaman, menunjukkan bahwa tidak boleh putus asa karena tanaman setelah kering, layu dan mati akan tumbuh sesuatu yang baru. Tanaman sawah padi pecah bijinya, tumbuh kuning, berbuah, layu, kering, mati, tumbuh yang baru. Menunjukkan harus selalu positif. Apa tadi kelanjutan mimpi? Mimpinya berepisode ini. Diminta untuk menghafal Surat Al-Mulk, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, 30 ayat dibaca malam menyelamatkan dari azab kubur. Itulah dia, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dibaca surat Al-Mulk itu kita sadar kenapa aku masih hidup sampai hari ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa aku bisa hidup tak kena Covid? Kalaupun kena tak jadi mati. Bukan karena hebatnya obat, tapi karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih memberi kesempatan untuk beramal.